Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih kajian kita pada fadilatul ilmi, fadilah ilmu. Jadi makanya kenapa di dalam kitab fikih itu di awalnya itu selalu masalah taharah. Karena taharah itu kalau seorang tidak bisa mensucikan diri nanti bermasalah pada ibadahnya. Jadi ini begitu juga. Jadi pembahasan di dalam kitab tasawuf ini pada halaman pertama, pada juzuk yang pertama ini itu cerita tentang fadilatul ilmi. Karena ada orang berbuat sesuatu tapi tidak punya ilmu. Jadi makanya fahuwa raddun. Ada satu ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, maka ibadah itu ditolak. Jadi untuk apa kita salat kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan? Jadi untuk apa kita melakukan sesuatu tapi tidak ada undang-undangnya? Undang-undang tidak ada, semua tidak ada. Kita lakukan itu. Jadi artinya apa? Nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Karena nggak disuruh. Ya. Sesuatu hal tidak dilarang, kita tinggalkan. Mana ada dapat pahala? Sesuatu hal disuruh, tidak kita lakukan. Atau kita tidak punya ilmu untuk melakukannya, maka segala sesuatu itu fahuwa raddun. Ini kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilatul ilmi. Ini masih juga fadilatul al-ilmi juga. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada dikutip oleh Imam Al-Ghazali firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyalah sesuatu hal itu kepada orang yang paham apabila kamu tidak tahu. Maka dalam menjalankan ibadah salat kita tidak tahu, kita tanya sama orang lain. Dalam jual beli kita tidak tahu, tanya sama orang lain. Dalam baca Al-Qur'an kita tidak tahu, tanya sama orang lain. Kenapa bisa ada qiraat-qiraat? Kenapa bisa ada majreha? Kenapa ada majraha? Ya, jadi kita jangan langsung mengklaim ini benar, ini salah tanpa ilmu. Jadi makanya melakukan sesuatu tanpa ilmu fahuwa raddun. Makanya Fudail bin Iyad itu di dalam kitab beliau, apa kata Fudail bin Iyad? Kalau amal ibadah kita itu mau diberikan pahala oleh Allah, la budda ayatawaffar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat. Ini kalau kita mau diterima ibadahnya. Jadi ibadah baca Quran kita, ibadah salat kita, ibadah sedekah, semuanya itu. Bangun tengah malam, kemudian ibadah umrah, ibadah haji, itu harus ada dua syarat. Yang pertama al-ikhlasu. Ikhlas itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa umrah? Karena perintah Allah. Kenapa haji? Karena perintah Allah. Kenapa salat? Karena diperintahkan oleh Allah. Kenapa tidak ghibah orang lain? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalam koridor ikhlas. Satu. Yang kedua, as-shawab. Shawab itu benar. Amal ibadah itu harus benar. Bagaimana mau benar kalau tidak punya ilmu? Ya, jadi artinya segala sesuatu hal itu kita sudah ikhlas pergi umrah, pelaksanaan umrah itu harus sesuai dengan ilmu. Ibadah salat kita itu sudah ikhlas dan harus sesuai dengan ilmu. Kalau seandainya salah satu ini kurang, ilmunya banyak tapi tidak ikhlas, atau dia ikhlas tapi tidak punya ilmu, fa'amaluhu mardud, amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menuntut nanti sampai di padang mahsyar kenapa ibadah saya tidak ada pahalanya. Kita melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya ilmu. Jadi ayat yang pertama ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanya sama orang tahu. Kalau sekarang kita itu di hadis Rasulullah mengatakan ada 4 orang, 4 tipe manusia.
Yang pertama, seorang itu alim wala ya'rif annahu alim. Ada seorang alim, dia tidak tahu kalau dia itu alim. Maka Rasulullah mengatakan bangunkan dia. Ya. Yang kedua, al-alim ya'rifu annahu alim. Ada seorang alim dan dia tahu kalau dia itu alim. Ya, dia paham. Maka ajarkan orang lain. Yang ketiga, al-jahilu. Ada orang bodoh dan tahu dia itu bodoh. Karena tahu dia bodoh, maka dia belajar, terus belajar. Yang keempat, al-jahilu, ada orang bodoh dan dia tidak tahu kalau dia itu bodoh. Dia tidak tahu kalau dia bodoh. Inilah orang yang dilaknat. Jadi dia sudah bodoh dan dia tidak tahu kalau dia itu bodoh. Maka celakalah orang ini. Ini seperti Rasulullah katakan juga. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Artinya ketika berwudu kita tahu kenapa kita basuh ini, kenapa basuh 3 kali, kenapa basuh sekali. Ada apa dengan ini? Mana rukunnya? Mana rukun wudu? Ya, mana wajib wudu? Mana sunnah wudu? Kita tahu, kita punya ilmu. Ya. Atau muta'aliman yang kedua. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, kun aliman atau muta'aliman. Orang yang mencari ilmu, kita mencari ilmu, kenapa wudu seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Atau yang ketiga, au mustami'an. Mustami'an itu mendengar. Jadi arti mendengar apa? Kita tanya sama orang lain, ini kenapa begini? Dijelaskan ini begini, ini begini. Wala takun rabi'an. Jangan jadi yang keempat. Sudah tidak berilmu, tidak mencari ilmu, tidak mendengar ilmu lagi. Fatahlik kata Rasulullah. Maka dia akan celaka. Jadi rugi saja dia beribadah. Kalau apapun yang dilakukan itu tanpa landasan ilmu. Ini seperti orang ibadah, dia salat. Tapi tidak tahu bagaimana cara bersuci. Sehingga apa? Ya, yang dia pakai najis dia tidak tahu kalau itu sah untuk salat. Nah, tahu dia. Dia langsung salat dengan pakaian itu. Dia salat dengan kain sarung itu. Dia tidak tahu kalau itu najis. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Makanya kalau hidup dia terus seperti itu, bagaimana dia bisa mendapatkan ridha Allah, dapatkan pahala, dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan tanpa ilmu. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Ini yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Imam Ghazali ini sudah ditahqiq. Jadi kalau sudah ditahqiq ada penjelasan hadisnya. Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini muttafaqun alaihi? Apakah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja atau Muslim saja? Ataukah hadis ini ditolak? Hadis ini ditolak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Ini hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis sahih. Man salaka tariqan. Jadi salaka ini maknanya barang siapa yang mencari ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Dia ingin mencari ilmu apapun dia cari cara apa atau jalan. Apakah dia pergi ke tempat majelis taklim dan lain sebagainya. Ini maknanya man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka akan dipermudah dia ini untuk bisa masuk jalan menuju surga. Jadi artinya orang yang mencari ilmu dalam beribadah, orang yang mencari ilmu dalam melakukan sesuatu itu sama seperti seseorang itu ingin menuju jalan menuju surga. Salakalahu tariqan ilal jannah. Dan di dalam riwayat lain, itu para malaikat ketika ada kajian ilmu, itu malaikat membuka kedua sayapnya. Kenapa membuka kedua sayapnya? Karena malaikat itu ridha sekali. Malaikat itu menyukai sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Sehingga dia mengepakkan kedua sayapnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah ilmu juga ya. Jadi kita sekarang kalau ini ulama nggak perlu lagi. Kita kan sudah ada sudah ada Google, sudah ada ini, tanya sama ini, tanya sama itu. Sekarang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala, ini kata Rasulullah, la yantazi'ul ilma. Tidak mencabut ilmu itu. Jadi ilmu tidak dicabut ya. Jadi ilmu tidak dicabut. Ilmu dibiarkan begitu saja. Apakah ada di dalam perkembangan teknologi, ilmu ada di situ, semua ada di situ. Jadi tidak dicabut ilmu itu. La yantazi'ul ilma intiza'an minan nas.
Jadi tidak dicabut begitu saja oleh Allah. Ilmu terus berkembang. Jadi bagaimana cara dicabut ilmu itu? Minan nas ba'da ayyutiyahum iyahu walakin yadhhabu bidhihabil ulama. Tapi ilmu itu dicabut dengan perginya para ulama. Perginya para ulama. Jadi bukan dengan ilmu itu. Ilmu itu masih ada. Ilmu itu masih ada. Tetapi ilmu itu dicabut oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Fakullama dhahaba alim. Ketika seorang alim itu tidak ada lagi, dhahaba bima ma'ahu minal ilmi. Maka ilmu-ilmu juga sudah hilang dari dia. Ilmu sudah hilang. Seorang nggak butuh lagi kepada ulama. Anak butuh lagi ke ulama. Sekarang sudah buka Google. Entah dari mana ilmu itu. Seorang sudah buka apa? AI. Entah apa-apa aja di situ. Apakah benar seperti itu atau tidak benar? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ilmu sudah mulai melalui teknologi-teknologi itu. Hatta idza lam yabqa illa ru'asa'u jahalan. Jadi ketika ulama itu diambil oleh Allah, yang tinggal siapa? Yang tinggal orang-orang bodoh. Dia hanya berpatokan pada itu saja. Ya, Mbak. Mita ilmetan teputan, ya, Mbak. Dia tidak mencari ilmu. Hanya ilmu dari Google saja dia cari. Hanya ilmu dari AI saja dia cari. Sehingga bagaimana? Bukannya. Insu'ila, ka insu'ilu, kalau dia ditanya oleh orang lain tentang sebuah fatwa, dia lihat ke ini. Tunggu dulu. Dia buka Google, dia buka internet, tunggu dulu. Aftu bi ghairi ilmin. Dia berfatwa tanpa ilmu. Ilmu dari mana? Itulah dari Google itu. Dari mana itu? Dia tidak tahu dia kenapa bisa seperti ini. Yang jelas dia buka, apa hukumnya? Langsung dia kasih tahu, hukumnya begini. Apa hukumnya? Hukumnya begini. Fayudhilluna wa yudhillun. Sehingga mereka itu dia menyesatkan manusia dan manusia sesat akibat fatwa dia. Jadi makanya sekarang dicabutnya ilmu itu bukan dicabutnya ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, tetapi dimatikannya para ulama, diambilnya para ulama. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fara'a majlisaini. Ada dua majlis rupanya. Jadi satu majlis zikir, majlis majlis ilmu, satu lagi majlis ibadah. Orang terus berdoa kepada Allah. Dua majlis. Ahaduhuma yad'una Allah azza wa jalla wa yarghabuna ilaihi. Jadi kelompok yang pertama, mereka terus berdoa saja kepada Allah. Ini kelompok yang pertama. Dan mereka mencintai sekali untuk berdoa. Terus berdoa. Wathani, kelompok yang kedua, yu'allimunan nasa. Ada satu kelompok yang mengajarkan manusia tentang ilmu. Tentang berwudu, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara beristinja, bagaimana cara salat yang baik. Ini kelompok yang kedua. Haula'i fayu'allimunan nasa. Jadi mereka itu apa? Mengajarkan manusia. Oh ya, sekarang kita lanjut. Amma haula'i, tadi kan ada dua kelompok tadi. Kelompok yang pertama, kelompok yang terus berdoa kepada Allah. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengajarkan manusia ilmu. Amma haula, kelompok yang pertama yang terus minta kepada Allah. Fayas'alunallaha ta'ala. Mereka terus meminta kepada Allah, fa in syaa'a a'tahum. Kalau diizinkan oleh Allah, diberikan apa yang mereka minta. Wa in syaa'a mana'ahum. Kalau seandainya ditahan oleh Allah, maka permintaan mereka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka taunya minta saja. Kalau kita lihat sebelum kita lanjut. Ada dalam hadis qudsi yang lain, ada seorang meminta-minta saja kepada Allah, ada satu orang lagi diam. Setelah itu apa kata Allah? Saya dahulukan orang yang diam dibandingkan orang yang minta-minta tadi. Ya. Jadi orang yang minta-minta tadi, orang yang diam saya dahulukan. Kenapa? Dibandingkan orang yang minta-minta. Dia taunya minta-minta saja kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dia minta dia tidak tahu. Kemudian dia tidak menjalankan perintahku, tidak meninggalkan apa yang aku larang. Jadi makanya apa? Kalau saya mau saya kabulkan, kalau tidak mau tidak saya kabulkan. Tetapi orang yang diam tadi, dia menjalankan perintahku,
Dia meninggalkan apa yang aku larang, walaupun dia diam, maka aku berikan sebelum dia minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum aku berikan. Sekarang kita lanjut ini, yang kelompok pertama tadi. Kelompok pertama tadi, fa in syaa'a a'tahu. Kalau Allah mau, maka kelompok ini diberikan apa yang dia minta. Wa in syaa'a mana'ahu. Tapi kalau Allah menginginkan, apa yang dia minta itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja karena tanpa ilmu, ya tanpa ilmu. Dia minta-minta saja. Dia tidak tahu mungkin syarat minta itu kan ada berapa ini syarat doa dikabulkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya Muhammad, kalau seandainya umatmu bertanya tentang keberadaanku, katakanlah aku itu dekat sekali ya Muhammad. Kalau mereka berdoa akan aku kabulkan doanya, tapi dengan dua syarat. Ya, ini kan harus pakai ilmu ini, harus ada ilmu ini. Jadi artinya berdoa itu harus punya ilmu juga, bukan berdoa saja. Apa syarat doa tadi? Falyastajibuli, dia patuh dan taat kepadaku. Nah itu syaratnya. Jadi bukan berdoa saja. Makanya seorang yang terus berbuat maksiat, kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Syekh Asy-Syanqiti mengatakan, al-hijabu bainal mar'i wa rabbihi adzunub. Yang membuat hijab seorang hamba dengan Allah itu adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi artinya apa? Supaya doanya bisa dikabulkan, hilangkan dosa-dosa itu dulu. Minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, falyastajibuli wal yu'minu bi. Yakinlah kepadaku. Makna yakin apa? Berbaik sangkalah kepada Allah. Karena sebagian seorang setelah berdoa dia nyumpun agak terima doa lu. Apakah Allah mendengar doa saya? Apakah dikabulkan doa saya? Apakah Allah Maha mendengar? Kita tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua syarat tadi, patuhilah perintahku, jauhilah yang apa yang aku larang, dan yakinlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat kelompok yang kedua. Ya, kelompok kedua tadi. Wa amma haula'i fayu'allimunan nas. Sedangkan kelompok yang kedua tadi adalah kelompok yang mengajarkan manusia itu agama, yang mengajarkan manusia agama. Apa sabda Rasulullah? Wa innama bu'itsu mu'alliman. Saya itu diangkat, diutus untuk menjadi mu'allim. Mu'allim itu apa? Mengajarkan manusia. Jadi mengajarkan manusia, kenapa begini, kenapa begini, kenapa wudu begini, kenapa ini begini. Tsumma adila ilaihim wa jalasa ma'ahum. Apa yang Rasulullah lakukan? Tadi kan ada dua kelompok tadi. Kelompok yang terus berdoa kepada Allah. Ada satu lagi kelompok yang memberikan ilmu, kajian ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adila ilaihim wa jalasa ma'ahum. Rasulullah duduk bersama mereka, orang yang mengkaji ilmu tadi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Bani Israel, memang cerita ini diungkapkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Rupanya masalah ikhlas beribadah dan ilmu itu bukan saja pada umat Nabi, tapi semuanya pada Bani Israel. Makanya cerita ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika kita mengkaji ayat itu diturunkan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Maka Bani Israel itu walaupun mereka punya ilmu, tapi tidak ikhlas, maka ditolak ibadahnya. Atau mereka itu ikhlas tapi tidak punya ilmu, juga ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam berbagai literatur kitab tasawuf, itu banyak Bani Israel yang ibadahnya luar biasa. Ada yang ibadah 500 tahun lamanya. Karena tidak punya ilmu, ketika dia mau dihisap, apa kata Allah? Ini kamu insya Allah masuk ke dalam surga, kata Allah. Kira-kira gara-gara apa? Dijawab oleh Bani Israel itu. Ini gara-gara ibadah saya ya Allah. 500 tahun saya sudah beribadah. Ya, 500 tahun saya beribadah. Karena dia tidak punya ilmu. Dia pikir ibadah dia itu gara-gara akhirnya apa? Diambil simpulan, kalau betul gara-gara amal ibadahmu, sekarang kita timbang dulu, kata Allah, dengan nikmat yang aku berikan. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pendengaran yang aku berikan, nikmat nafas, nikmat ini, nikmat apa yang enggak cukup. Jadi rupanya amal ibadahmu 500 tahun itu tidak cukup untuk membalas nikmatku. Maka kalau kamu berpikir
500 tahun itu kamu masuk surga gara-gara ibadahmu, nggak cukup, maka sekarang masuk ke dalam neraka. Akhirnya si fulan mengakui, ya Allah, saya masuk ke dalam surga bukan gara-gara ibadahku ya Allah, tapi gara-gara rahmatmu ya Allah. Ya. Ini kita harus punya ilmu, makanya harus punya ilmu. Jadi seperti kita memaknai hadis begini tentang masuk ke dalam surga. Maka la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka seorang yang tidak punya ilmu, setiap hari dia akan terus membaca la ilaha illallah, salat tidak, apa-apa pun tidak. Yang penting la ilaha illallah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita tanya, kenapa itu saja? Karena Rasulullah sudah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi artinya dia itu saja yang dilakukan. Ya, itu saja yang dilakukan. Jadi apa namanya? Ini kan salah pemahaman. Salah memahami. Jadi bukan gara-gara la ilaha illallah itu saja masuk dalam surga. Seorang tidak salat, dia tidak puasa. Cara memahami hadis ini, seorang itu walaupun tidak salat, tidak puasa, dia kan dimasukkan ke dalam neraka. Nanti akan dikeluarkan dari neraka gara-gara la ilaha illallah itu, tetap juga masuk ke dalam neraka. Jadi maksud mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah, walaupun dia itu sudah masuk dalam neraka karena dia mengucapkan la ilaha illallah, dimasukkan juga ke dalam surga. Jadi jangan salah memahaminya. Jadi makanya Islam itu jangan kita memahami dari satu segi saja. Makanya harus punya ilmu, harus punya ilmu. Maka kalau tidak punya ilmu, kita akan melakukan sekehendak kita saja. Menurut kita begini, menurut kita begini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada para sahabatnya, amal ibadahmu tidak bisa menjaminmu masuk dalam surga. Ya, nanti kalau ditanya kenapa salat supaya masuk dalam surga, itu kan level-level taat yang level-level ini. Kalau sudah level di atas lagi, bukan itu sebab kenapa kita salat. Ini ada dibahas di dalam tafsir Sawi. Nanti tingkatan takwa itu ada dua model. Model yang pertama itu, kalau ditanya kenapa salat, kami mau pahala 27 derajat. Kenapa bersedekah? Kami mau dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilipat gandakan bagaimana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kami mau seperti itu. Kenapa kamu tidak berbuat jahat? Kami takut masuk ke dalam neraka. Itu level-level kita ini. Itu level kita. Nanti ada di atas level itu lagi, namanya level khasyah namanya. Level khasyah. Dia tidak takut kepada neraka, tapi lebih takut kepada yang menciptakan neraka itu. Ya, nah, dia lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya salat, kenapa salat? Itu pahala itu kecil sekali sama dia, bukan itu yang diharapkan. Tetapi apa yang diharapkan? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah nih. Kenapa kamu tinggalkan maksiat? Karena dilarang oleh Allah. Kenapa kamu salat? Karena disuruh oleh Allah. Kenapa kamu bayar zakat? Karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu, karena ilmu. Jadi artinya apapun yang dilakukan itu berlandaskan ilmu. Jadi makanya nanti juga dalam hal akidah begitu juga. Jadi dalam hal akidah tidak bisa mereka-reka, Pak. Tidak bisa mereka-reka. Menurut saya begini, tidak. Memang sudah ada aturannya sendiri. Dalam akidah punya aturan sendiri. Dalam fikih punya aturan sendiri. Jadi tidak bisa kita buat-buat. Dalam Al-Quran punya aturan sendiri. Hadis punya aturan sendiri. Makanya semua aturan ini itu bisa kita bongkar dengan ilmu. Jadi bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan punya ilmu juga. Tetapi ada satu hal yang tidak masuk dalam ilmu manusia, tidak masuk dalam ilmu manusia. Mana itu? Contoh mana? Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ini ada hadisnya. Kata Umar, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad itu, saya tidak mau mencium Hajar Aswad itu. Kenapa? Mudarat tidak ada, apa-apa tidak ada. Tidak ada apa-apa sama Hajar Aswad itu. Tetapi karena Rasulullah yang lakukan, maka saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ditanya kenapa engkau lakukan, itu kan tidak masuk dalam ilmu kita, tidak masuk dalam ilmu. Artinya untuk apa kita cium batu itu? Mudarat tidak ada, manfaat tidak ada. Tetapi karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan saya juga melakukannya. Jadi jangan kita minta apa-apa sama batu itu, wahai batu Hajar Aswad, tolong saya. Nggak ada mudarat, nggak ada manfaat. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan ilmu, ada ilmunya. Jadi ada maknanya. Jadi makanya ada sesuatu makna, ini seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin."
Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Allah, segala sesuatu hal yang terkait masalah hal-hal gaib, dia selalu memberitahukan kepada orang lain. Kalaupun tidak diberitahukan kepada orang lain, dia nampakkan sama orang lain. Bagaimana? Ya seperti tadi, ada sesuatu hal di Hajar Aswad itu yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi makanya ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, Umar juga mencium. Dan Umar mengatakan, kalau bukan Muhammad yang lakukan, saya tidak akan pernah lakukan Hajar Aswad. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah. Rupanya hal ini pernah dilakukan juga oleh kafir Quraisy. Sa'i antara Safa dan Marwah. Mereka letakkan patung di Safa dan letakkan patung di Marwah. Ketika mereka mau sa'i, mereka sentuh patung di Safa, sampai di Marwah mereka sentuh patung itu. Ketika datangnya Islam, itu kan semua sudah dihancurkan. Jadi mereka melakukan sa'i lagi. Ketika itu apa kata kafir Quraisy? Kalian mengulang kebiasaan kami dulu ya. Kebiasaan kami untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Sehingga orang Muslim, karena mereka tidak punya ilmu, mereka meninggalkan ya Pak. Nyok apa loh ini kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu. Maka turunlah ayat Al-Quran. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Tak perlu takut, kata Allah. Sa'ilah kamu antara Safa dan Marwah. Ini perintahku, kata Allah. Ini syariatku. Ya. Ini kan ilmu namanya. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, dia terus melakukan, datang orang kafir Quraisy, kalian sudah melakukan sesuatu hal yang kami lakukan pada masa jahiliyah dulu. Karena kita tidak punya ilmu, kita tinggalkan. Waktu dikatakan, kenapa tidak sa'i Safa Marwah lagi? Ini kan perbuatan jahiliyah. Ya, kita tidak punya ilmu. Di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Ya, ini kan butuh kepada ilmu juga. Tauhid juga demikian. Makanya tauhid itu ada sesuatu hal yang tidak bisa ditolak oleh akal manusia. Apa itu akal manusia? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Tapi kita yakin, Pak, ini adalah sebuah mukjizat. Ini kan tidak masuk akal. Kita murno, tajak murno, keno, jak murno, kita cari kenapa tongkat jadi ular, nggak akan dapat, nih Pak. Ini kajian tauhid. Kita nggak akan dapat. Tongkat itu bisa membelah lautan menjadi dua. Ini dalam kajian tauhid kan nggak mungkin. Coba beli tongkat. Apalagi dapat hiji tongkat nih Pak. Hiji tongkat nih Pak. Penaji mukjizat tongkat nih Pak. Belah. Nggak bisa juga, Pak. Nggak bisa juga. Maka kan terkait masalah akidah. Salah kita bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, kalau kita tidak baca, kita tidak tahu mana sihir, mana sihir, mana mukjizat. Mana yang ditolak oleh Allah, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dalam Al-Qur'an itu, kenapa diutus dua malaikat? Harut Marut. Sebagian penafsir mengatakan itu bukan malaikat Harut Marut. Tetapi itu ada dua manusia yang sifatnya seperti sifat malaikat, namanya Harut dan Marut. Diutusnya Allah Subhanahu wa taala dua malaikat ini pada masa Nabi Musa alaihissalam, pada masa Nabi Sulaiman, supaya manusia bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat, mana sihir, mana mukjizat. Yang dua-duanya ini tidak masuk akal manusia, tidak masuk ilmu manusia. Ini kan terkait akidah namanya. Sesuatu hal, ya contoh, kita kasih contoh begini. Nabi Musa hampir terjebak waktu itu, Pak. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, ketika di depan dia ada lautan, Nabi Musa tidak tahu mau berbuat apa. Akhirnya apa? Nabi Musa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Innama ya Rabbi sayahdin. Allah akan memberikan petunjuk kepada saya bagaimana cara melalui lautan ini. Apa kata Allah? Idrib bi'asakal bahar. Pukullah dengan tongkatmu lautan ini. Akhirnya terbelah menjadi dua. Nabi Musa yakin tongkatnya itu memiliki karamah. Nabi Musa yakin. Sehingga ketika sampai ke tujuan, ke perkampungan Tih itu, Nabi Musa membalikkan tubuhnya karena Fir'aun di belakang. Dia hentakkan lagi tongkatnya sekali lagi. Supaya apa? Supaya lautan tertutup. Tetapi Allah mengatakan, ya Musa, tongkatmu tidak bisa memberikan mudarat sama sekali. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Kalau tidak saya perintahkan, ya kata Allah. Tongkatmu itu tidak ada harganya. Kalau tidak saya perintahkan. Tongkatmu bisa menjadi ular karena saya suruh dia untuk menjadi ular. Maka ini kan akidah namanya, Pak. Secara logika kan tidak mungkin. Maka supaya bisa mengasah akidah itu bukan di otak kita asah, tapi hati. Ya. Makanya ilmu akidah itu, kita belajar akidah.
Apalagi kalau anak bertanya kepada kita, Allah itu di mana? Malaikat itu bagaimana? Bukan main otak, tidak main otak, tapi main hati. Memang fasilitas yang diberikan oleh Allah otak ini cuma untuk memberikan gambaran saja. Coba lihat matahari terbit sebelah timur, mungkin nggak terbit begitu saja, itu main otak. Tetapi setelah itu akidah itu pakai hati, ya pakai hati. Tetapi semua punya landasan ilmu, semua punya landasan ilmu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya nanti dibedakan mana sihir, mana mukjizat. Jadi artinya ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memaknai yang dilakukan oleh Nabi Musa itu mukjizat. Ketika kita melihat ada dua orang tadi, Pak, yu'allimunan nasa sihr. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Bagaimana cara memisahkan suami istri, itu kan sihir itu. Itu sihir. Bagaimana seorang suami ribut sama istri, itu sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan manusia ini beda sihir sama mukjizat. Sihir itu bisa dilakukan oleh semua orang dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus saja. Walaupun nanti tidak masuk akal. Ini kan harus ilmu juga, tapi pakai ilmu ini kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diminta oleh kafir Quraisy untuk membelah bulan jadi dua. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Bulan itu dibelah menjadi dua. Jadi ketika itu apa kata kafir Quraisy? Ini sihir ya Muhammad. Sihir katanya. Ini sihir. Ya, kenapa sihir? Karena mereka tidak punya ilmu akidah. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan. Nanti kenapa kita disuruh untuk mencari harus punya ilmu. Tidak semuanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah kan yang lebih trennya kan berjihad. Jadi pergi berjihad. Tetapi ketika itu turun firman Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Jadi jangan semuanya keluar kata Rasulullah. Jangan semuanya berjihad. Tapi ada satu kelompok yang mereka itu belajar ilmu. Ya. Bagaimana cara berwudu. Makanya sekarang kan sudah mudah. Ada fikih wudu. Ada fikih salat. Ya. Kenapa dikatakan fikih? Fikih itu pemahaman. Maka kita jangan ribut-ribut. Kalau sudah cerita tentang fikih, itu cerita tentang pemahaman. Arti pemahaman apa? Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan pemahaman akal belaka, tidak. Harus sesuai dengan ilmu. Maka kalau kita salat tidak sesuai dengan ilmu, maka salatuhu mardud. Menurut kita nyokasah menurut lul. Tidak ada menurut kalau di dalam ibadah itu. Menurut saya ini sudah sah. Tidak ada menurut saya sah, tidak ada. Jadi harus kita rujuk dulu. Ini menurut ini bagaimana? Karena landasan hukum itu Al-Quran itu masih sifatnya ijmali. Kalau tidak kita ketemukan juga, bukan tidak ketemukan. Karena kita tidak sanggup mencerna dengan akal kita. Maka ada hadis nanti pembahasan hadis. Dalam hadis dijelaskan secara rinci, cara rukuk begini, cara ini begini, cara ini begini. Oh ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis bagaimana caranya? Nanti ada ijma ulama. Ulama berijma. Ijma ulama itu bukan mereka itu mengada-ngada, tidak. Maka kita jangan berpikiran, itu kan ulama mengada-ngada. Tidak, mereka tidak mengada-ngada. Dengan keilmuannya, mereka mengumpulkan menurut kalau ini begini, maka akan terjadi begini. Ya, jadi artinya apa? Ijma mereka sepakat. Sepakatnya, kenapa? Karena perubahan waktu itu kan berbeda-beda. Pada masa dulu tidak ada ini, pada masa dulu tidak ada. Sekarang sudah ada ini. Bagaimana cara menghukumnya? Dulu tidak ada HP, sekarang sudah ada HP. Bagaimana cara menghukumnya? Apa hukum ini? Apa hukum ini? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tidak semuanya orang harus berjihad. Tidak semuanya orang harus keluar berjihad walaupun pahala jihad itu lebih banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan ada satu kelompok yang mereka itu belajar agama. Jadi di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman begini. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi ini terkait juga dengan sifat khasyah kita. Seorang makin takut kepada Allah gara-gara ilmunya. Kenapa orang sholatnya biasa-biasa saja biasa? Karena tidak punya ilmu. Jadi makanya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang berilmu itu membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan Ali bin Abi Thalib, kalau kita mencari ilmu, ilmu itu akan menjaga kita. Ketika kita mau korupsi, ilmu kasih tahu ini nggak boleh.
Ketika kita takbirnya salah, ilmu kasih tahu itu tidak boleh. Ya, Pak. Ketika kita takbirnya besar-besar, Pak. Jadi takbir itu kan dua kalau dalam fikih, Pak. Jadi kalau di dalam satu lagi mangkibaihi. Jadi batas mangkibai ini. Satu lagi apa? Ala asyahmata uzunaihi. Itu dua-dua punya dalil. Tapi kalau sudah seperti ini tidak ada dalil lagi. Allahu Akbar, itu tidak ada dalilnya. Artinya apakah nggak punya ilmu? Orang nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, maka takbirnya kan dua model. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i kan boleh begini, boleh begini. Ya, jadi beliau itu artinya apa? Simple ya. Terserah mau yang mana. Contoh lagi. Ini kalau orang punya ilmu. Orang punya ilmu nggak akan ribut-ribut. Kalau dia melihat imam nanti ketika tahiyat akhir duduknya masih duduk tawarruk, ya, Pak. Jadi orang punya ilmu nggak akan protes. Kita lihat sekarang pendapat Imam Syafi'i. Apa keseharian kita dulu, Pak? Kita ingin membedakan antara tahiyat awal sama tahiyat akhir. Tahiyat awal duduknya tawarruk, duduk di atas kaki. Tahiyat akhir duduknya iftirash, duduk di atas sajadah. Ya, Pak. Karena pemahaman ilmu kita kurang, setiap orang yang duduk terakhir itu seperti tahiyat awal, ya ini aliran lain ini, ya nggak sah ini. Ya, nampak. Sekarang kita ingin lihat bagaimana pendapat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Duduk tahiyat akhir itu imma iftirashan atau tawarruk. Boleh iftiras, boleh tawarruk. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, ana ufaddilu al-iftirash. Saya senang duduk iftirash, kata Imam Syafi'i. Bagaimana iftirash? Duduk di atas saja dah. Ya, jadi tidak boleh kita menyalahkan orang lain. Maka orang yang menyalahkan orang lain itu orang nggak punya ilmu namanya. Dalam aturan-aturannya sudah digambarkan semuanya. Jadi makanya kita ini karena nanti kan ada fikih Syafi'i dan lain sebagainya. Maka kalau ingin lebih apa lagi supaya kita tidak ribut satu sama lainnya, ini terkait tentang ilmu juga. Ada kitab fikih al-fiqhu ala madhahibil arba'ah. Fikih 4 mazhabnya. Jadi di situ ada kalau Syafi'i begini, Hanafi begini, kemudian ini begini, semua diungkapkan di situ. Kita terserah, ada pilihan-pilihan. Artinya wudhu itu ada model begini, ada model begini, ada model begini. Nah ini artinya fikih Syafi'i. Menurut pandangan Imam Syafi'i sesuai dengan ilmu, itu ilmu juga. Jadi bukan kita artikan Imam Maliki salah, Imam ini salah, itu salah dan lain sebagainya. Kita yang salah, kita yang tidak menuntut ilmu, kita yang salah. Imam An-Nawawi mengatakan, kenapa seorang itu suka sekali berdebat? Suka berdebat ini, berdebat itu. Kenapa Pak berdebat tapi kayaknya Pak? Imam Nawawi mengatakan liqillatil ilmi, karena ilmunya sedikit. Kalau ilmunya banyak, nak mau dia berdebat. Kenapa nak mau berdebat? Dia punya ilmu, dia tahu. Dia tahu ini sudah membatalkan, ini tidak membatalkan, ini sah, ini tidak sah. Kalau lakukan ini juga sah. Jadi semua dilandaskan dengan ilmu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sudah habis, tapi coba kita lihat dulu. Oh ya, ini ada satu lagi. Jadi pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Jadi Yaman dengan Saudi kan begini Pak. Yaman, kemudian Saudi Arabia, kemudian masuk ke Yordania, Suriah dan lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meluaskan ekspansinya penyebaran dakwah, Rasulullah mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Ketika Rasulullah mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman, apa sabda Rasulullah? Ya, Pak, ini mungkin bermanfaat juga bagi kita. Kita kalau ingin mencari pahala, ingin mencari fadilah, mencari keutamaan. Apa sabda Rasulullah? Ya Mu'az, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Dengan Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui kamu, satu orang saja. Gara-gara kamu dia sudah mulai salat, gara-gara kamu dia sudah mulai baik, gara-gara kamu dia sudah mulai beribadah. Satu orang saja, nggak usah banyak-banyak. Oh kalau kita nggak sanggup, anak kita saja, anak kandung, satu orang saja, Mbak. Anak nak putra, hai dato lain, Mbak. Satu orang saja, Mbak. Jik anak yang kebut, jik kebut, Mbak. Jadi dia bisa jadi orang istilahnya. Dia bisa beribadah satu orang saja, satu orang saja. Apa sabda Rasulullah? Kamu pergi ke Yaman ya Mu'az, kamu memberikan petunjuk akibat diberikan oleh Allah satu orang saja ya Mu'az, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada bumi dan seisinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bumi seisinya? Kamu punya harta, kamu sedekah. Kamu punya harta satu dunia ini, kamu sedekah. Lebih bagus kamu kasih petunjuk satu orang saja.
Kamu berikan ilmu kepada dia, kamu ajarkan ilmu kepada dia. Jadi makanya ini seperti apa namanya? Kita kalau ingin cari pahala sebenarnya mudah sekali. Di rumah saja pahala, banyak pahala. Ajarkan anak Al-Quran, Pak, sehingga dia bisa baca Quran. Ini Al-Quran diajarkan sama orang lain, Pak. Anak cok bayi kita bayar-bayar saja. Anak carang baca Quran gara-gara orang lain. Dia tahu ilmu baca Quran gara-gara orang lain. Makanya ketika dia dewasa dia tidak teringat kepada ayah ibunya. Yang teringat apa? Guru ngajinya dia teringat. Ini guru ngaji saya ngajar saya. Pahala untuk siapa? Untuk guru ngajinya. Kita cuma dapat pahala untuk apa? Support dia, kasih duit. Kasih duit. Itu saja. Sedangkan ilmu kan tidak kita berikan kepada anak kita. Kemudian sama seperti yang Rasulullah katakan juga. Kamu itu kata Rasulullah, rugi tidak bisa masuk ke dalam surga kata Rasulullah. Kita kan sekarang cari jalan untuk masuk surga. Kita bantu orang lain pergi ke sana, pergi kemari. Entah kemana-mana saja. Rasulullah mengatakan apa? Padahal kamu nggak perlu pergi jauh-jauh. Di rumahmu ada kunci surga di situ kata Rasulullah. Di mana kunci? Ibumu itu kunci surga kata Rasulullah. Kamu jaga saja ibumu. Kamu ganti pampers ibumu, kasih makan ibumu, mandikan dia, kunci surga sudah ada sama kamu. Karena kunci surga ya, Pak. Ini sibuk ke sana, urus orang lain dulu. Urus apa? Ini ada orang sakit di sana, ada orang di pantai jompo, di rumah lebih dahsyat loh. Ya, lebih dahsyat lagi. Ibu kandung kita sendiri. Jadi maknanya apa? Kamu itu bodoh kata Rasulullah, rugi kamu, tidak bisa masuk dalam surga. Padahal kuncinya ada di rumah. Nah begitu juga. Oh saya tidak bisa berdakwah, pekan ilmu kurang, mbak ilmu kurang, tidak bisa berdakwah seperti Muaz bin Jabal. Paling nggak kita dakwahi anak kandung kita sendiri, anak kandung sendiri. Kalau belum salat kita tanya, udah salat nak, dakwahi anak sendiri. Apabila anak ini berubah total, dulu dia nggak suka salat, sekarang sudah salat. Dulu nggak baca Quran, sekarang sudah baca Quran. Itu lebih baik daripada khairum minad dunya wa ma fiha. Nggak usah cari-cari dulu tempat lain, Pak. Ini bagaimana cara bersedekah hebat. Ini sama anak sendiri saja kita lakukan. Pahalanya banyak sekali, Pak. Ya. Yung pep-pep tapi tengok, gimana cara bersedekah, pengkan, teputan ya, Pak. Anak sendiri, jaga saja anak sendiri. Jaga saja anak sendiri. 1 orang, apalagi 4 orang, apalagi 5 orang ya, Pak. Kelima-lima ini bisa kita berikan petunjuk dia, bisa berubah dia. Dia bisa salat, dia bisa beribadah. Kan untung kita, Pak. Untung kita, Pak. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ini fadilah ilmu. Jadi lakukan segala sesuatu itu dengan ilmu. Maka bermula ilmu itu maka dari rumah dulu. Supaya kita dapat pahala, ajarkan anak itu ilmu pengetahuan. Ilmu kita ajarkan baca Quran itu juga ilmu. Fatihah juga ilmu. Supaya anak jangan salah, ajarkan salat rukun mana rukun salat, mana wajib salat. Kok yang lain kita ajarkan semua kepada anak? Masa rukun salat kita tidak ajarkan? Masa wajib salat tidak kita ajarkan? Sunnahnya tidak kita ajarkan. Karena beda-beda nanti kalau tinggal rukun itu harus ulang salat. Kalau tinggal wajib tidak masalah, sujud sawi. Kalau tinggal sunat ya tidak ada masalah, lebih-lebih lagi. Ini harus kita ajarkan. Jangan anak salat tapi dia tidak tahu mana rukun, mana itu tidak tahu dia. Sehingga kan sia-sia saja ibadah dia. Ini tanpa ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.